Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, kita kembali belajar dengan hati yang senang, hati yang gembira untuk mempelajari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita niatkan hari ini, insya Allah Allah berkahi, Allah rahmati kita sampai yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan tentang materi pendidikan agama Islam pada mata pelajaran BTQ, yaitu baca tulis Quran. Namun sebelum kita belajar, kita tentu tidak pernah lupa yang namanya berdoa ya. Olehnya itu, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan upaya, dengan niat agar ilmu yang kita pelajari Allah berkahi, insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran baca tulis Quran kita, yaitu dengan materi pada kesempatan ini ialah materi tentang bagaimana menyebutkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar dengan menggunakan metode praktis, yaitu metode tahsin. Anak-anakku sekalian, kalian mesti tahu loh bahwa tahsin itu adalah salah satu upaya supaya kita membaca huruf hijaiyah ini dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat di samping bagaimana huruf hijaiyah itu dibaca, dan anak-anakku sekalian harus tahu berapa huruf hijaiyah yang kita akan pelajari. Makanya metode tahsin akan memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana penyebutan huruf hijaiyah yang benar dan insya Allah baik untuk kita. Nah, kita perhatikan di sini ada huruf hijaiyah yang sangat banyak anak-anakku sekalian, dan kita akan tahsin satu persatu. Namun pada kesempatan ini kita mentahsinnya hanya 10 huruf saja. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Dengarkan baik-baik ya. Kita hitung berapa huruf hijaiyah pada pembelajaran Al-Quran kita. Yang mesti kita tahu supaya ketika kita membaca Al-Quran, nah, kita tahu, oh ini huruf hijaiyah, huruf ini. Nah, ini bacaan hurufnya seperti ini, makhrajnya seperti ini. Nah, itu mesti kita tahu anak-anakku sekalian, supaya ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada kesulitan lidah untuk menyebutkan huruf tersebut. Nah, kita hitung dulu jumlah huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama huruf alif, kemudian huruf ba, kemudian huruf ta, kemudian huruf sa, dan selanjutnya huruf jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sob, do, to, gho, ain, ghain, fa, qaf,
kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, lam alif, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Pasti kalian sudah hitung toh berapa jumlah huruf hijaiyah yang Bapak paparkan ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah kita mempelajari berapa huruf hijaiyah, kita sudah mengetahui huruf hijaiyah jumlahnya berapa, maka kita selanjutnya masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana sih penyebutan huruf alif, bagaimana penyebutan huruf ba, sampai 10 huruf yang pertama kita akan mengetahui mempelajarinya dengan metode tahsin, dengan menggunakan metode praktis ini, supaya lidah kita tidak sulit membaca Al-Quran, supaya kalau kita mengaji di rumah, mengaji di tempat kita ketika ada kelonggaran, mudah lisan ini untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak menggunakan metode, menggunakan cara, biasanya kita sulit mengetahui dan bahkan terjadi kesalahan yang sangat fatal ketika membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca atau mempelajari Al-Quran dengan metode tahsin, insya Allah kita lebih mudah membaca Al-Quran biar berapa banyaknya. Itu anak-anakku sekalian. Nah, kita langsung saja ya, perhatikan baik-baik. Bapak paparkan. Pertama huruf alif. Ya. Huruf alif. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa alif ini adalah huruf yang penyebutannya gampang, tetapi ketika ditahsinkan itu akan mudah lagi. Ketika bersambung dengan huruf lain, kapan dia panjang, kapan dia pendek. Di sini kita pelajari bagaimana cara kita membaca huruf itu dalam keadaan berdiri sendiri dan juga dalam keadaan bersambung dengan huruf yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, terkadang kita menyebut huruf itu ketika dia sendiri itu mudah. Namun ketika sudah bersambung dengan huruf yang lain, terkadang huruf ini, kita contohkan alif, terkadang sulit disebutkan karena berada berdekatan dengan huruf yang sama atau huruf yang posisinya sama, makhrajnya sama, sifatnya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kita perhatikan di sini. Kita baca dengan sama-sama ya, dengan mengulang, dengan membaca ta'awuz dengan basmalah. Boleh menggunakan irama supaya lebih menarik bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uba an ani ana minal mu'nimai an ani supaya lebih jelas saya ulang. Uba an ani ana minal mu'nimai an ani Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika membaca Al-Quran perlu semangat, perlu giat belajar. Nah, apa yang Bapak baca tadi ini adalah huruf alif yang disenandungkan dengan irama, supaya kita membaca Al-Quran itu belajar juga mengiramakan suara. Nah, kembali kita. Nah, Bapak tadi baca berarti alif ini ketika bersambung kadang dia panjang, tergantung huruf tersebut, anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita lihat di sini alifnya panjang sekali bersambung dengan huruf yang lain. Nah, terkadang kita sulit membacanya ketika bersambung, namun alhamdulillah kita mudah membacanya dengan menggunakan metode tahsin. Saya ulang ya, kemudian anak-anakku sekalian ikuti dengan baik. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3.
an ani na minal mu'nima an ani Masya Allah, ternyata suara kalian lebih bagus lagi daripada bapak. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi membaca secara bersamaan huruf alif dengan tahsin ini, maka kita lagi masuk ke huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Nah, dengarkan ya baik-baik ya, bapak baca. Babi bu bab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nah, itu anak-anakku sekalian. Dengarkan baik-baik lagi huruf yang ketiga. Tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Nah, selanjutnya huruf yang keempat. Sasi subat susan sanisas naminal musni masih sanisa. Kemudian huruf yang kelima. Jaji jubaja jujan jani jajana minal mujani majijan janija. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita sampai ke 5 huruf ini, kita sudah mengetahui ternyata penyebutan halif, penyebutan ba, penyebutan ta, sa, dan jim itu berbeda anak-anakku sekalian. Kenapa berbeda? Karena ketika dia bersambung itu memiliki ketentuan tajwid masing-masing. Misalkan huruf alif, ya, kemudian huruf ba, bagaimana penyebutannya? Huruf sa, huruf setelah itu huruf ba, huruf ta, huruf sa, kemudian huruf jim. Nah, itu berbeda semua penyebutannya karena masing-masing huruf punya ketentuan tajwid tersendiri. Nah, misalkan huruf alif saya baca ya. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Ya, bedakan dengan huruf ba. Babi bu bab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ada perbedaan penyebutan ketika bersambung karena huruf ba sedikit berdengung ketika bertemu dengan huruf atau ketika ditemui dengan huruf nun mati atau huruf yang berbaris tanwin. Maka ada perubahan dengung, perubahan bacaan, berbeda dengan huruf alif tadi. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian huruf ta, ya, tentu juga memiliki perbedaan. Tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Itu memiliki perbedaan penyebutan juga. Kemudian huruf sa. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Anakku sekalian, mantap ya, penyebutannya kalian insya Allah sedikit demi sedikit akan bagus. Selanjutnya huruf jim. Ya, jaji jubaja jujan jani jajana minal mujani majijan janija. Ingat kelima huruf ini, perbedaan yang pertama adalah alif tidak dengung, kemudian ba itu berdengung ketika ditemui huruf nun mati atau tanwin, dan juga ketika dia mati maka bunyinya bunyi be. Kemudian huruf ta dia berdengung, ya. Kemudian huruf sa ketika ditemui juga dengan huruf
nun mati atau tanwin, maka dia berdengung seperti huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Tuh anak-anakku sekalian. Nah, kemudian huruf jim ini sama huruf ba. Ketika ditemui dengan huruf nun mati atau tanwin, maka dia harus bunyinya berdengung. Ya. Dan juga kemiripan dari huruf ba, ketika dia sukun mati, maka bunyinya bunyi je, bunyi e. Buje, ba, ja, abe, aje. Jaji, jubaje. Babi, bu, baba. Itu anak-anakku sekalian. Jadi 5 huruf ini yang bedanya hanya berdengung dengan tidak. Alif tidak berdengung, ba sampai jim berdengung. Nah, anak-anakku sekalian, setelah huruf 5 ini, ya, kelima huruf ini, kita masuk ke huruf ke-6. Huruf ke-6 itu adalah huruf ha. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ya, kita sama-sama ya. Ha, hi, hu, ha. Coba dengarkan baik-baik. Kita ulang, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Kemudian huruf kha. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khakna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Bagus anakku sekalian ya. Dengarkan lagi huruf yang ke-8, yaitu huruf dal. Dadi, dubad, dudan, dani, dadana, minal, mudani, madidan, danida. Kemudian huruf yang ke-9, zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal, muzni, mazizan, zaniza. Kemudian huruf yang ke-10, yaitu huruf ra. Ra, ri, ru, bar, ru, rarani, rarna, minal, murni, mari, rarani, ra. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kesempatan ini Bapak hanya menjelaskan 10 huruf ini supaya anak-anakku sekalian lebih mudah mempelajari huruf hijaiyah dari nomor pertama sampai ke nomor 10. Karena ketika kita mempelajari huruf demi huruf secara perlahan-lahan, insya Allah kita akan lebih mudah mempelajarinya, karena kapasitasnya sedikit untuk dipelajari, supaya lebih mudah diingat, lebih mudah diketahui. Oh, huruf alif sampai huruf jim ini seperti ini penyebutannya. Nah, anak-anakku sekalian, dari huruf ke-6 sampai ke huruf ke-10 ini perbedaannya adalah kita masuk ke huruf ha. Ha ini tidak memiliki dengung ketika dijumpai oleh tanwin dan juga nun mati. Ya, tidak sama dengan penyebutan tadi huruf alif. Sementara kalau huruf yang ke-7 yaitu huruf kha, itu juga sama dengan penyebutan huruf ha kemudian kha. Sama, tidak memiliki dengung ketika dijumpai nun mati atau tanwin. Nah, kemudian huruf dal. Nah, huruf dal, huruf zal, kemudian huruf ro ini ya memiliki juga perbedaan. Huruf dal sama penyebutan dengungnya ketika dijumpai nun mati atau tanwin, seperti penyebutan huruf ta, huruf ba, huruf ta, huruf sa, kemudian huruf jim. Itu sama dengan huruf dal, huruf zal, memiliki dengung ketika dijumpai nun mati atau tanwin. Huruf selebihnya itu tidak ada sama sekali yang berdengung. Itu anak-anakku sekalian.
Jadi ketika kita menggunakan metode tahsin ini, itu kita lebih mudah mengingat dan mempelajari huruf. Ya, gampang saja ketika mendapatkan huruf yang lain lagi, lanjutan dari huruf yang kita pelajari ini, digunakan metode tahsin supaya lebih mudah membaca atau mengingat, ya, dengan menggunakan irama a i u ba u an ani a minal mu'ni ma i an ani a. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, olehnya itu dari ke-10 huruf ini, supaya kita lebih mudah mengingat, jangan lupa selalu belajar Al-Quran, belajar penyebutan huruf, karena yang kita harapkan ketika membaca Al-Quran itu kebenaran atau kesahihan penyebutan huruf dalam Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran harapan kita mendapat pahala, tapi ternyata yang Allah limpahkan kepada kita dosa kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, olehnya itu banyaklah latihan 10 huruf ini dengan menggunakan metode tahsin. Insya Allah anak-anakku sekalian akan mudah pahami, baca dengan istiqomah, latihan terus, jangan berputus asa, karena siapa yang berniat untuk akhirat pasti Allah akan mudahkan belajarnya di dunia. Nah, saya kira cukup ya. Semoga pembelajaran ini, metode tahsin ini kita pelajari, kita latihan dengan harapan menjadi amal jariah untuk kita. Ketika kita membaca dengan baik dan benar Al-Quran itu, siapa yang mendengarnya insya Allah menjadi motivasi agar mereka juga bisa membaca Al-Quran seperti yang kita baca dengan tuntunan tajwid. Sampai di sini Bapak menjelaskan pelajaran kita tentang bagaimana membaca huruf hijaiyah, huruf alif sampai huruf ra. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sampai kepada pembelajaran selanjutnya. Bapak tutup dengan membaca Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.